Betapa sering kita merajut mimpi, ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan membuat kita tentram dalam hidup ini. Tapi ternyata yang kita inginkan tidak terjadi. Apa penyebabnya? Ya, kalau bicara apakah karena dosa, boleh jadi karena dosa. Dosa itu membawa naas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasir. Kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Bagaimana sedangkan kita ini berbuat dosa siang malam aja. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian ini berbuat dosa siang malam gitu. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni semua dosa. Maka kalian minta ampunlah kepada aku. Niscaya aku akan mengampuni kalian, bertobat. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terkadang kita ini suka menyalahkan orang. Contoh ya, kita parkir motor di sebuah tempat, tahu-tahu motor kita hilang ya. Kita akan mengatakan apa? Ini mana tukang parkirnya ini? Kok nggak jaga? Boleh, nggak apa-apa. Kita komplain sama pihak yang seharusnya mengamankan motor kita. Tapi pernahkah antum berpikir, kenapa di antara puluhan motor yang ada, kok motor Anda yang hilang? Padahal ada motor orang lain di situ. Kenapa malingnya milih motor Anda? Kenapa kira-kira Ustaz? Apa paling bagus motor? Enggak. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Jadi musibah yang menimpa kita, kesulitan yang menimpa kita boleh jadi karena dosa kita. Dan boleh jadi memang untuk mengangkat derajat kita. Kalau antum orang soleh. Tapi jangan GR antum merasa orang soleh. Nabi SAW mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat, paling dahsyat balaknya itu bukan pendosa coba. Tapi para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian mereka yang mendekat ke sana ya, makomnya seperti makomnya para nabi, itu semakin berat. Tapi disinilah cobaan ini untuk mengangkat derajat. Jadi kalau kita yang terkena musibah, kita yang kesulitan, maka segera istighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Pasti dibalas. Jadi ketika ayat tadi turun, itu sebagian sahabat merasa berat ya. Kalau setiap berbuat dosa dibalas, ya kita akan binasa. Abu Bakar datang bertanya radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi SAW mengatakan, awatamrot, engkau sakit enggak? Iya aku sakit. Engkau kelelahan enggak? Iya kelelahan. Disebutkan berbagai macam ya kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kata Nabi SAW, itu balasan dari dosa-dosamu. Jadi alhamdulillah ketika kita dibalas di dunia, itu alhamdulillah. Karena ada orang yang berbuat dosa tapi nggak dibalas. Sampai dalam sebuah hadis disebutkan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat ya, Allah memberikan nikmat kepada hamba, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran rezeki, dikasih kelezatan, Masya Allah nih orang, padahal pelaku dosa. Maka ketahuilah itu yang namanya istidraj. Istidraj itu dikasih nikmat, dihalangin dari bertobat, dihalangin dari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita yang dapat kesulitan, maka kita segera berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka kepada diri kita sendiri karena kita banyak melakukan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.